Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dimulai sekarang, Po, Mbak. Gimana? Saya ngikut ini. Enaknya gimana? Dimulai aja nggak apa-apa. Sambil nunggu Ustazah. Ustazahnya udah di itu toh. Gimana Mbak Er? Ustazah Wiwi? Kak, beliaunya sudah bilang oke gitu. Makasih diingat. Ya udah nggak apa-apa Mbak, dimulai aja Mbak biar on time Mbak. Nanti sambil di WhatsApp apa Ustazah Wiwinya Mbak Er. Enggak ditunggu 5 menit lagi Mbak Rin. Nggak usah Mbak. Jam 10 aja kita mulai Mbak. Kan di ininya jam 10 kan mulainya. Nggak apa-apa, dimulai aja sekarang. Oke. Mbak Er udah siap kan? Insya Allah Mbak. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan dan keberkahan kepada kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memberikan kemuliaan kepada kita semuanya sehingga kita bisa duduk bersama di majelis ilmu, belajar bersama
Al-Quran yang insya Allah Allah cintai dan insya Allah Allah ridhoi. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang yakin semuanya merindukan perjumpaannya dengan beliau, dan kelak semoga di yaumil akhir kita semuanya akan tercatat menjadi umatnya dan Rasulullah menghampiri dan memberikan syafaat kepada kita. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelum kajian pagi hari ini kita buka, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya diteruskan dengan bacaan tilawah Quran yang pagi hari ini akan membaca Quran surat An-Nisa 141 sampai 147. Monggo bisa disimak di rumah, dan yang akan membaca Al-Quran pagi hari ini Mbak Erlina. Kepada Mbak Erlina dipersilahkan. Monggo Mbak Er. Mbak Tati, suara masuk Mbak? Masuk, oke. Sip. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fadhum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin faullahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah wa la yaz'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Mudabdabina baina dzalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa may yudlilillahu falai tazida lahu sabila. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahu nasira illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa ahlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in sakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu orang mukmin?
maka Allah memberi putusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Sungguhnya, orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka, kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri, dan berpegang teguh pada agama Allah, serta dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama orang-orang beriman, dan kelak Allah akan memberi pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah mensyukuri, Maha Mengetahui. Benar Allah dengan segala firman. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Mbak Er yang sudah membacakan tilawah. Mudah-mudahan dengan dibacakan tilawah Quran, Allah berikan kita rahmat dan keberkahan. Sahabat BBQ, hari ini insya Allah kita akan bertolabul ilmi bersama Ustazah Triwinarsih, Ustazah Wiwi, yang insya Allah akan membahas kitab Tazkiyatun Nafs yang pada kesempatan pagi hari ini judulnya Membersihkan Jiwa. Yang sudah bergabung ada 11 jamaah sahabat BBQ, ada yang ini kita semuanya selamat bergabung. Nanti bagi yang mau jauh, yang biasa yang jauh bisa menyusul. Ustazah Wiwi, sebelumnya kami informasikan bahwa kajian pada pagi hari ini insya Allah kita akhiri pada pukul 11.30 atau setengah 12. Materi kajian nanti diberikan sampai jam 11.15. 15 menit terakhir nanti untuk sesi tanya jawab. Monggo kalau ada sahabat BBQ yang di pertengahan materi ada hal yang mau ditanyakan, nanti silakan ditulis di room chat. Nanti akan dibahas setelah materi selesai. Monggo yang bisa yang memungkinkan bisa di-on-kan kameranya sehingga Ustazah Wiwi bisa melihat kita semuanya dan mudah-mudahan kita bisa lebih khusyuk. Oke gitu Ustazah Wiwi, waktu sepenuhnya saya berikan kepada Ustazah Wiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi anzalat sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bahagia sekali ya Mbak Rin yang di Kutoarjo ini jauh di sana hadir, alhamdulillah itu ya. Alhamdulillah Mbak Mega. Alhamdulillah, barakallah semuanya teman-teman, bahagia sekali walaupun lewat media online justru jauh bisa terjangkau ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi sarana
kita semua membersihkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersihkan hati kita gitu ya. Kita memohon kepada Allah dengan mengosongkan gitu ya jiwa kita. Mudah-mudahan apa yang masuk ini akan mengisi hati kita dan dijadikan kita semua sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asam ya. Qad aflaha man zaka wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Jadi digambarkan oleh Allah di dalam ayat ini gitu ya, bahwa sesungguhnya Allah mengilhamkan kepada kita sifat fujur dan sifat takwa gitu ya. Dan disebutkan di sini beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Nah, ini yang mudah-mudahan kita termasuk gitu ya pada pagi hari ini, termasuk hamba Allah gitu yang dicatat oleh Allah, hamba yang beruntung karena berusaha untuk membersihkan jiwa kita. Mari sama-sama kita berharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang bening, hati yang ikhlas gitu ya, bahwa kita semua gitu yang menapaki kehidupan ini tidak lain tidak bukan gitu ya, atas izin Allah dan atas kehendak Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mari sama-sama kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat berkah hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita diizinkan berjua walau hanya online, tapi saya yakin hati kita gitu ya bersatu padu bersama-sama terikat kuat gitu ya di dalam satu ikatan, yakni ikatan ukhuwah dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, insyaallah. Allahumma amin. Sehingga inilah yang akan mengekalkan kita semua baik di dunia maupun di akhirat, insyaallah bersama-sama di dalam surga Allah, karena Allah menjanjikan gitu ya dalam hadisnya bahwa kelak gitu orang-orang yang mencintaiku gitu ya, maka akan aku kumpulkan bersama kekasihnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul sendiri akan menjemput menanti kita gitu ya ketika kita menjelang melewati Shirathul Mustaqim. Rasulullah menunggu kita semua, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang akan ditunggu gitu ya, mendapatkan kenikmatan yang sangat mulia, yakni orang-orang yang beruntung. Nah, bismillahirrahmanirrahim gitu ya, terkait dengan tema kita. Sebelumnya kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Suara saya kecil lah, ya. Kalau pas mendekat agak keras Ustazah. Memang ketika Ustazah agak mundur suaranya agak mengecil. Oke ya. Saya coba ini keras apa kecil, Mbak Tati? Keras sekarang. Oke. Ustazah. Jadi gitu ya. Pertama kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantaran beliau kita merasakan manisnya iman, manisnya Islam, kita mendapatkan hidayah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini kita masih terasa iman dan takwa kita di dalam jiwa kita, dan mudah-mudahan syafaat beliau senantiasa tercurah kepada para sahabat, tabi'in, dan juga kita semua yang mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama-sama di surganya. Allahumma amin. Teman-teman yang saya cintai dan saya rindukan, pada kali ini kita akan membahas tentang membersihkan jiwa gitu ya. Apa saja sih gitu ya, kenapa kita harus membersihkan jiwa kita gitu ya, karena disebutkan dalam satu kitab yang sempat saya cermati, salah satunya adalah Himpunan Fadilah Amal yang ditulis oleh Maulana Muhammad Zakaria. Nah, ini menggambarkan bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya hati ini dapat berkarat gitu ya. Nah, sebagaimana karatnya besi bila terkena air. Beliau kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana gitu ya cara membersihkan karat-karat tersebut?" Dan Rasulullah menjawab, bersabda, dengan memperbanyak mengingat maut dan membaca Al-Quran. Jadi salah satu cara gitu ya kita untuk membersihkan jiwa yang pertama adalah memperbanyak mengingat kematian. Dan Allah sudah menegaskan di dalam beberapa ayat Al-Quran bahwa hidup ini gitu ya, hidup ini akan berakhir
dan kematian itulah hidup yang abadi, yang panjang gitu, yang tidak ada batasnya. Dan itulah kenikmatan yang sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa membersihkan jiwanya. Nah, qad aflaha man zakka. Nah, kemudian berikutnya gitu ya, selain mengingat maut gitu ya, kalau di dalam surat Al-Baqarah disebutkan fatakfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, teguran Allah di dalam ayat ini, kenapa kalian ingkar gitu, karena ada sebagian orang gitu ya, kadang-kadang sudah jelas hidup, sudah jelas ada mati gitu ya, sudah jelas ada hisab, sudah jelas ada perbuatan baik maupun buruk, masih ada orang itu yang tidak percaya bahwa kematian dan balasan-balasan yang sudah disiapkan Allah itu ada. Nah, makanya kemudian ditegur oleh Allah. Kenapa gitu? Mengapa kalian itu ingkar? Padahal sudah jelas gitu ya. Kalian dulu itu mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, dan kelak akan dimatikan oleh Allah, dan akan dihidupkan lagi oleh Allah. Jadi sudah jelas gitu ya. Di dalam surat Al-Baqarah itu yang kemudian menyebutkan proses gitu ya, kehidupan manusia yang mati, kemudian hidup, akan mati, dan kemudian akan hidup selama-lamanya hidup, dan disitulah pembalasan setiap amal yang kita lakukan ketika hidup yang pertama. Nah, oleh karena itu ditegur oleh Allah, karena ada sebagian gitu ya, manusia ini tidak mengingat itu. Bahkan kita dengar juga ya, ada biar saja gitu ya, di neraka bersama-sama wong temannya banyak, naudzubillah min dzalik. Ada yang terungkap karena apa? Di hatinya kering, dan ini musibah besar bagi kita semua gitu ya. Kenapa gitu ya? Hadir di kehidupan ini gitu orang-orang yang sama sekali tidak ada keimanan di dalam hatinya. Mudah-mudahan kita semua masih tertantap dalam jiwa kita bahwa kehidupan ini akan bersambung dengan kehidupan kelak di hari akhir. Dan mudah-mudahan keimanan ini tertancap di dalam jiwa kita, sehingga kita akan mengingatnya selalu bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah bekal yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah di saat semua mulut, tangan, mata, kaki, semuanya bisa melihat, tidak akan bisa bergerak gitu ya. Bahkan mereka akan berbicara masing-masing. Kalau dalam surat Yasin ya, maka semua gitu ya, ketika mulut dikunci gitu ya, maka tangan akan berbicara, kaki akan berbicara gitu ya. Semua mata akan berbicara. Nah, di saat itulah semua gitu amal ibadah kita akan dipertanggungjawabkan masing-masing oleh seluruh organ tubuh kita. Nah, oleh karena itu bagi orang-orang yang mengingat kematian, pasti mereka akan menjaga diri untuk senantiasa melakukan yang terbaik, sehingga apa yang dilakukan hari ini seakan-akan adalah hari terakhir berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hari esok kematian itu sudah akan menjemput, sehingga hari ini harus berbuat terbaik gitu ya, baik terhadap dirinya, terhadap Allah gitu ya, terhadap sesama gitu ya, sehingga inilah yang kemudian harusnya dijaga sedemikian rupa sehingga mengingat kematian ini menjadi sarana gitu ya, bersihnya jiwa kita. Yang kedua adalah dengan Al-Quran gitu ya, dengan membaca Al-Quran. Nah, ini disebutkan juga di dalam hadis riwayat Baihaqi. Jadi dengan membaca Al-Quran ini luar biasa manfaatnya, bahkan disebutkan di dalam kitab yang sudah saya baca, yang saya sebutkan, Maulana Muhammad Zakaria, yang ditulis oleh beliau gitu ya, manfaat dari membaca Al-Quran ini sangat luar biasa, bahwa dengan membaca Al-Quran ini hati ini akan mendapatkan cahaya yang sangat bersinar gitu ya. Digambarkan bahwa hati itu gitu ya, ketika ada penyakit itu akan gelap. Sebagaimana cermin, semakin gelap gitu ya, cahayanya tidak akan tampak gitu ya. Tapi begitu mereka melakukan tilawah, kemudian mendekatkan diri dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menjadi cahaya. Nah, akan menerangi cermin, dan cermin itu akan hilang hitam-hitamnya, akan hilang gitu ya, penutupnya, debunya itu, sehingga akan mengeluarkan pantulan cahaya yang sangat kuat yang akan menyinari jiwanya. Nah, inilah yang tampak gitu ya dalam kekuatan makrifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwa yang bersih gitu ya, karena pantulan cahaya Al-Qur'an gitu ya, maka akan ada pantulan kekuatan makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makrifah itu mengenal gitu ya.
setiap pribadi yang mengenal Allah Subhanahu wa taala gitu ya, pasti akan punya kekuatan yang luar biasa. Kita tahu persis gitu ya. Ketika kita mengingat Allah, ketika kita menyebut asma Allah, maka Allah menjanjikan akan membanggakan di seluruh penjuru gitu ya, bahkan di hadapan para makhluk yang ada di langit maupun di hadapan makhluk yang ada di bumi. Allah membanggakan umatnya, membanggakan hambanya gitu yang dia mengingat Allah, menyebut asma Allah, yang mencintai Allah gitu ya. Jadi Allah membanggakan. Maka sangat penting gitu ya seorang hamba gitu ketika hatinya gitu ada kecintaan kepada Allah yang kuat. Uhibbuka Allah. Makanya orang-orang yang kemudian mencintai hamba Allah karena cintanya kepada Allah gitu ya. Misalnya seorang hamba gitu, misalnya saya gitu dengan anak-anak kemudian mengucapkan uhibbuka filah gitu ya, atau uhibbuki filah ya kepada anak perempuan, maka kemudian saya mencintaimu karena Allah, maka Allah akan memaafkan lebih dulu dia, atau mungkin pasangan terhadap pasangan mengucapkan aku mencintaimu karena Allah, maka Allah akan memaafkan gitu orang yang mengucapkan itu lebih dulu. Nah, ini gambaran kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada hambanya yang mencintai. Ya, kalau mencintainya maka Allah akan membanggakan di hadapan seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi dan akan menyebut-nyebutnya gitu ya di hadapan makhluk yang ada di langit dan di bumi. Nah, kalau kita mencintai hambanya karena mencintainya gitu kan boleh. Kalau mencintai hambanya karena kita dalam rangka mencintai Allah. Artinya kita mencintai sesuatu yang dibolehkan dicintai karena Allah sudah memberikan nikmat itu kepada kita. Gitu ya. Karena kalau nggak begitu bisa salah gitu. Misalnya kita diberikan nikmat anak, diberikan nikmat suami, diberikan nikmat harta gitu ya. Di ayat lain bahwa itu semua adalah ujian bagimu kan gitu. Bahkan kalau anak-anak ada yang menyebutkan musuh bagimu. Itu kalau kita menempatkan mereka bukan atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau atas petunjuk Allah yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, maka itu sesuatu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai makhluknya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi makrifah kita kepada Allah bahwa Allah adalah Rabb gitu ya yang Waalaikumsalam. balasan yang luar biasa terhadap apa yang kita lakukan. Ya, termasuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gitu ya, Allah akan memberikan, coba bayangkan kalau kita semua gitu ya dibanggakan oleh Allah. Kita dibanggakan oleh pejabat saja itu kan sudah senang, atau dibanggakan oleh teman gitu ya ketika kita punya sikap baik, kemudian teman kita memuji kita, membanggakan, bahkan menceritakan di depan orang lain, itu kan kita sudah senang sekali ya, Mbak Erli. Nah, gitu ya, kita merasa bahwa apalagi anak-anak kita membanggakan ibuku ibu idola misalnya. Senang kan? Ini gitu ya, ketika orang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala gitu ya dan mengungkapkan cintanya itu kepada Allah gitu ya. Maka Allah akan memberikan Mencintai Mas Gator karena Allah di bumi. Nah, itu ketika kita membaca Al-Qur'an dan kemudian melahirkan cahaya, cahayanya adalah cahaya makrifah. Maka apapun yang kita lakukan tak lepas gitu ya dari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lakukan akan punya kekuatan yang dahsyat, menjadi pengingat kita, menjadi penghubung bahwa setiap aktivitas itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada kesuksesan, ada keberhasilan, kita tidak lupa kepada Allah kecuali rasa syukur kita kepada Allah yang kita sebut. Sebaliknya kalau ada ujian, musibah yang datang, kita juga akan ingat kepada Allah bahwa ini tidak lain dan tidak bukan adalah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan makrifah kepada Allah tidak ada sesuatu pun ketetapan Allah yang kemudian akan menjadikan kita sakit hati, akan menjadikan kita kecewa, akan menjadikan kita putus asa, akan menjadikan kita marah gitu ya. Tapi kita akan lapang, ikhlas karena paham betul keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua kehidupan baik yang ada di langit maupun yang jadi bumi termasuk kehidupan kita. Nah, itu ketika seseorang makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah makrifah gitu ya? Sehingga kita betul-betul merasakan rasa cinta kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghubungkan setiap aktivitas. Halo?
Bisa didengar ya? Ya, memang agak kecil Ustazah. Mbak Opi ada suara masuk dari suara lain. Suaranya siapa ya? Mungkin butuh di-unmute. Kok ada suara lain yang masuk? Kecil jelas apa enggak, Mbak? Kadang agak putus dari Ustazah karena mengecil terus agak menghilang. Gimana caranya sih? Sebentar, diapain ya? Cuma pakai HP ini. Jelas kok Ustazah, cuma kecil. Sinyalnya bagus berarti Mbak Rin ya. Bismillah, jelas ya Mbak? Ya, monggo, oke. Oke. Atau kamera saya matikan, nanti nggak kelihatan. Posisi begini jelas Kak Ustazah. Ya, kalau Oke. sekarang jelas Ustazah, tadi ngecil suaranya. Oke, kembali gitu ya. Jadi kalau membaca Al-Quran tadi akan menghadirkan kekuatan cahaya, yang cahaya itu akan melahirkan kekuatan makrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kekuatan makrifah kepada Allah, makrifah itu kefahaman terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seseorang faham terhadap keberadaan Allah, maka kekuatan ibadahnya gitu ya, ini akan lillahi ta'alanya akan jauh lebih mudah dibanding dengan orang yang tidak memahami keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadahnya akan menjadikan semakin cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepahamannya ini itu akan menjadikan ringannya melakukan kebaikan. Kenapa bisa begitu? Karena merasakan bahwa perbuatan yang kecil gitu ya, balasan dari Allah itu sangat luar biasa. Termasuk tadi yang saya sebutkan, ketika kita mencintai Allah, maka Allah akan membanggakan di seluruh makhluk baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jika kita menyebutnya, maka Allah juga akan menyebutnya. Jika kita mengingat gitu ya dalam kondisi bahagia, maka Allah akan mengingatnya gitu dikala kita dalam kondisi sedih maupun sempit. Nah, ini yang luar biasa gitu ketika kita pahami kekuatan Allah yang hadir di dalam jiwa kita ini akan menjadi pendorong gitu kita semua untuk bisa melakukan aktivitas yang terbaik gitu ya di hadapan Allah maupun di hadapan makhluknya. Nah, membaca Al-Quran selain menghadirkan cahaya makrifah gitu ya, sebenarnya disebutkan juga gitu ya di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini menjadi sifat gitu. Jadi kalau kita tahu persis bahwa hati gitu ya, dari penyakit itu kan ada yang sifatnya penyakit yang bisa diobati dengan dakwah, dengan obat yang sifatnya adalah fisik gitu ya, mungkin dengan pil-pil, dengan obat-obat dari dokter, walaupun tetap himbauannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ada juga sakit yang tidak bisa diobati dengan itu. Maka Allah yaitu menyiapkan bagi orang-orang yang sakit di dalam hatinya, maka diberikan syifa gitu ya. Syifa itu adalah obat gitu ya yang tertinggi yang tidak bisa gitu ya, tidak bisa ditangani gitu ya, maka diberikan oleh Allah berupa syifa gitu ya. Nah, sifatnya itu disebutkan di dalam Al-Qur'an yang kita sudah tahu persis di surat 17 ayat 82 gitu ya. Subhanallah ya, kalau kita lihat surat 17 itu surat Al-Isra gitu ya. Di ayat 82. Ada yang mau baca Ibu-ibu? Monggo. Ada yang sudah siap Quran? Ya. 82 ya, Us? Ya. Saya bacakan artinya aja, Us. Saja. Boleh, monggo. Apa sama Arabnya? Ikut. Wa nunazzilu minal wa rahmatil mu'minin wala yazidu dzalimina illa khosaro. Monggo, artinya boleh. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Nah, ini disebutkan bahwa bagi orang-orang yang beriman gitu ya, Quran ini adalah sifat. Quran ini adalah obat. Quran ini adalah penentram jiwa gitu ya. Dan bahkan sumber rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya bagi orang-orang yang mendustakannya itu kesengsaraan yang luar biasa.
Sehingga disebutkan juga di surat lain gitu ya, orang-orang yang berdosa, itu orang-orang yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah itu disebutkan bahwa mereka akan berada di neraka yang mereka amalannya itu sudah dicatat gitu di sijin. Ya, kalau di surat Al-Mutaffifin disebutkan gitu ya, kalau orang-orang berbuatnya tidak baik, maka catatan amalnya berada di kitab yang namanya sijin. Tetapi kalau orang yang amalannya baik, maka akan dicatat di kitab namanya iliyin. Nah, itu yang kemudian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, bagi orang-orang yang beriman akan mendapatkan rahmat, ketenangan, kebahagiaan, kemuliaan, dan bahkan akan mendapatkan jawaban dari setiap persoalan yang dia dapatkan. Dan kita tahu persis ya, bahkan semua gitu ya, apapun gitu berilmu juga berada di dalam. Sehingga ketika orang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, maka hatinya akan menjadi tentram gitu ya. Maka di awal BP yang dibuka dalam BPQ ini bahwa kita diharapkan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran agar mendapatkan ketentraman dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi pembersih jiwa kita, akan menjadi peluntur gitu ya. Baca gitu ya, membaca Al-Quran, maka sesungguhnya di situ adalah setiap kita mengingat Allah, maka di dalamnya akan ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan membanggakan di hadapan para makhluk yang ada di langit dan ada di bumi. Nah, utifilah rahimakumullah gitu ya, sehingga kita tahu persis orang-orang yang banyak gitu ya dalami Al-Quran gitu ya, mempelajari Al-Quran, maka akan dibukakan hatinya, akan ada lapangan di dalam jiwanya, akan muncul kecerdasan yang akan hadir di dalamnya pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah ini menjadi sangat ringan gitu. Ini bagi orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan karena mereka gitu. Kok ada suara yang masuk ya? Apakah hanya ada di tempat saya? Enggak, emang ada Mbak yang masuk, Mbak. Ya, iya. Suaranya laki-laki. Suaranya lebih ya di-unmute aja, di-unmute semua. Mbak, suaranya cowok ya? Iya, suaranya lebih yang nggak ada namanya. Mbak tolong di mute. Di mute aja. Saya hostnya Mbak mute. Mbak Elina soalnya hostnya. Mbak Er minta tolong yang selainnya di mute Mbak Er. Alhamdulillah. Kalau kerjaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempelajari Al-Quran. Jadi mempelajari kalau khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Tetapi ternyata penghubungnya itu ada dua. Kalau wa gitu dan maka kedua-duanya. Nah, tetapi ternyata ada kitab yang kemudian menyatakan au itu atau. Jadi baik mempelajari saja gitu ya. Itu juga sudah mendapatkan kemuliaan yang luar biasa, apalagi mengajarkannya. Jadi semuanya akan mendapatkan kemuliaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan ketentraman gitu ya di dalam jiwanya. Nah, ini yang kemudian diharapkan juga dicatat di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 bahwa setiap orang yang melakukan keburukan akan menjadikan catatan di kitab sijin itu bertambah keburukannya dan akan dibalas oleh Allah dengan neraka jahanam. Dan sebaliknya, gitu, ketika amal kebaikan yang dilakukan maka akan bertambahlah catatan di iliyin gitu ya kebaikannya itu, sehingga seseorang itu akan melakukan kebaikan yang sangat ringan. Jadi kalau sudah seseorang itu kalau sudah melakukan keburukan kemudian hatinya tertutup, justru sangat berat untuk melakukan kebaikan.
Jadi kayak apa ya? Kayak sudah ada selaput gitu ya, sehingga ada penghalang, gitu. Ada apa ya, benteng gitu untuk bisa melakukan kebaikan. Maka kalau tidak ada hidayah, kadang-kadang agak sulit begitu untuk bisa berubah. Sebaliknya, seseorang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, gitu ya, kemudian senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, ini semakin ringan gitu melakukan kebaikan, sehingga tambahan pahalanya juga akan semakin banyak. Nah, ini jadi menjadi ciri khas kalau orang sudah cenderung melakukan kebaikan, maka kebaikan ini akan ringan dilakukan. Dan sebaliknya kalau orang tidak banyak melakukan kebaikan gitu ya, bahkan keburukan, maka semakin berat gitu ya ketika melakukan kebaikan. Nah, utifillah rahimakumullah itu yang pertama gitu ya. Ya, yang kedua gitu ya, membaca Al-Qur'an. Kalau yang pertama tadi gitu mengingat kematian, yang itu zikir maut itu menjadi betul dan penting. Yang kedua adalah menjadikan Al-Qur'an gitu ya sebagai sumber, sebagai salah satu cara mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya gitu. Kalau para sahabat tabi'in itu malam gitu ya digunakan mereka untuk mujahadah, untuk zikir, untuk tadabur gitu ya sepanjang malam. Bahkan hampir digambarkan bahwa malam-malam yang dia miliki ini digunakan untuk tadabur Al-Qur'an. Sementara siang gitu kalau para sahabat sepenuhnya untuk merealisasikan amalannya. Sebentar Bu, saya izin bentar gitu ya. Izin bentar. Ya, monggo Ustazah. Nggih. Mak mana mak? Mak mana mak gue? Monggo bisa diselingi sambil menyapa sebelum menunggu Ustazah Wiwi. Sekali lagi. Oh, udah. Pan. Tadi itu datangnya sudah janjian jam 9 tapi bannya bocor jadi datangnya jam terlambat nih. Saya sudah. Oke, kembali gitu. Ada sampai sini yang mau didiskusikan atau langsung sambung? Sambung dulu aja, Us. Jadi kalau para tabiin, para sahabat gitu ya, menggunakan malam harinya itu betul-betul gitu ya untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an, mentadaburi, merenungkan gitu ya, mempelajari itu di malam hari penuh gitu ya. Bahkan kalau dalam Al-Qur'an memang separuh gitu ya. Bahkan atau ada yang menggambarkan lebih panjang daripada tidurnya ini. Kalau kita kan tidurnya lebih panjang daripada tadaburnya. Tetapi para sahabat justru lebih panjang tadaburnya, tilawahnya dibanding dengan tidurnya. Ini yang luar biasa yang mestinya kita contoh ya. Bahkan disebutkan juga di dalam surat Al-Isra bahwa mereka kalau bagi beberapa ayat Al-Qur'an itu gambarannya luar biasa. Upaya mereka gitu untuk tadabbur Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an gitu sepanjang malam mereka senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kita semua gitu ya, ini menjadi sarana evaluasi gitu seberapa persentase kita gitu ya mentadabburi ayat-ayat Qur'an, mempelajari ayat Qur'an di waktu malam gitu ya. Sehingga kita bisa punya rujukan, punya petunjuk gitu ya ketika kita melaksanakan aktivitas di siang hari. Maka kalau para sahabat di siang hari penuh gitu ya melakukan aktivitas dalam rangka merealisasikan ayat-ayat yang malamnya dibaca. Nah, ini yang perlu kita contoh semuanya bahwa bagaimana membagi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat ideal memang kalau bisa membagi menjadi siang gitu ya, 8 jam kan adanya 24 ya. 8 begitu untuk tadabbur gitu ya. 8 untuk beramal, masih ada 8 loh tersisa untuk yang lain-lain, untuk tidur, untuk bermacam-macam gitu masih ada 8. Nah, ini kan luar biasa kalau bisa bagi. Dan digambarkan juga gitu ya ketika kita melihat berbagai aktivitas yang dilakukan oleh para pencinta Al-Qur'an dan pencinta efektivitasnya beramal gitu bagi orang-orang yang mencintai Al-Qur'an ini jauh lebih efektif
dibanding dengan orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Karena apa? Karena ada kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan para malaikat yang dihadirkan untuk membersamai aktivitasnya. Nah, ini yang kemudian, dan amalan ini gitu justru akan dikenang luar biasa gitu ya oleh makhluk yang ada di sekitar kita itu maupun Allah juga akan membanggakan amalan yang sifatnya adalah hakiki ini, yakni mencintai Allah melalui tadabbur Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai sarana berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan sarana kita berdialog, berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan terasa indah gitu ketika seseorang itu ketika membaca Al-Quran, ini loh kita sedang ngomong gitu ya, sedang bicara dengan yang memiliki kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, menghadirkan Al-Quran, menghadirkan ayat-ayat Al-Quran, menghadirkan kata-kata yang kemudian ini sangat indah gitu ya bagi kita semua yang memahami, sehingga kecintaan kita akan semakin kuat ya. Keinginan kita melakukan kebaikan juga akan semakin kuat karena kita merasa ada petunjuk, ada hidayah gitu ya, ada panduan gitu yang kita dapatkan ketika kita tadabburi di waktu malam. Bahkan kalau betul-betul gitu ya mentadabbur itu mudah sekali kok untuk bisa menitihkan air mata, untuk bisa tergerak gitu untuk bisa melakukan kebaikan dengan mentadabburi ayat-ayat yang sudah ada di dalam Al-Quran karena itu adalah firman Allah. Bahkan digambarkan Al-Quran ini adalah kitab yang paling unggul dibanding dengan kitab-kitab yang lainnya. Jadi Al-Quran ini adalah keistimewaannya sangat luar biasa. Jadi tidak ada yang rugi gitu ya ketika kita mempelajari Al-Quran. Dan mudah-mudahan gitu ya kita semua gitu akan bisa merasakan itu. Bahkan orang yang berazam gitu ya untuk mencari keburukan di dalam Al-Quran tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang buruk dari Al-Quran. Maka ketika kita temukan seseorang yang di luar agama kita mencari celah agar bisa memfitnah Islam gitu ya, ternyata sebaliknya justru dia mengikuti agama Islam. Karena apa? Karena kemuliaan yang luar biasa yang ada di dalamnya. Dan kalau dibaca walaupun tidak membaca huruf Qur'annya, karena ada sebagian barangkali teman-teman kita yang belum beruntung gitu ya, misalnya belum masuk Islam atau awal masuk Islam, itu walaupun mereka tidak membaca huruf Al-Qur'annya, hanya membaca artinya, itu juga dahsyatnya luar biasa. Saya punya tetangga kebetulan ya, suami istri yang laki-laki hampir seluruh keluarganya adalah Nasrani. Nah, kemudian dapat ibu Muslim. Sabarnya luar biasa mendampingi sampai akhirnya ada muncul perhatian terhadap istrinya itu terhadap Quran itu sehingga dia mulai membaca artinya. Ternyata dengan membaca artinya itu lahirlah hidayah. Ya tentu saja disertai juga dengan doa istrinya ya yang setiap hari, setiap malam itu mendoakan suaminya agar bisa masuk Islam. Nah, suatu saat akhirnya mendapatkan hidayah masuk Islam. Walaupun masuk Islamnya juga nggak di hadapan istrinya ya. Pasti kadang-kadang para lelaki itu malu gitu ya ketika melakukan perubahan yang dahsyat. Nah, tahu-tahu sudah masuk Islam gitu ya, di rumah kelihatan sudah mulai memegang Al-Quran, tapi dibacalah artinya. Walaupun ketika masuk Islam di awal belum sholat, Bu, gitu ya, belum sholat. Barulah ketika membaca surat Jum'ah gitu ya, barulah kemudian melakukan sholat. Bahkan di situ kemudian diiringi dengan sholat Jum'ah. Nah, ini proses yang didapatkan bagi seseorang mendapatkan hidayah. Artinya memang walaupun hanya membaca artinya, itu juga dahsyatnya luar biasa, cahaya gitu, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ingin mendapatkan petunjuk itu sangat ideal gitu kalau tahu apa yang dimaunya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kalau tidak tahu yang dimaui gitu ya bisa jadi juga ada pengaruh baiknya, tetapi untuk melangkah kadang-kadang kita nggak tahu harus bagaimana. Antara yang hak yang batil sebenarnya sudah jelas. Yang baik dan yang buruk juga sudah jelas. Itu kalau kita ngerti gitu ya arti dari apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka menjadi sangat penting gitu ya ketika mempelajari tafsir Al-Quran per kata. Itu sehingga kalau kita membaca
Misalnya kola ya berkata, misalnya tahu, walaupun mungkin singkat-singkat ya makna itu, tapi kita akan inna sesungguhnya gitu ya. Lail malam, nahar siang, kan jadi terbayang tuh ini Allah sedang bicara apa sih gitu ya. Oh ini sedang bicara surga, ini sedang bicara neraka. Oh golongan kanan yang akan masuk surga, golongan kiri yang akan masuk neraka. Yang kiri yang seperti apa sih gitu ya. Oh yang kiri itu yang melakukan keburukan, yang kanan yang melakukan kebaikan. Surga apa yang akan diisi terus gitu ya, kita akan jadi kepo gitu ya, ingin tahu gitu ya apa yang ada dalam kisah-kisah itu, sehingga kita akan merasa nikmat gitu ya ketika membaca Al-Quran. Nah memang ini harus butuh mujahadah gitu ya ketika kita ingin melakukan kebaikan gitu, karena sifatnya Al-Quran ini gitu ya tidak membosankan untuk dibaca, merindukan untuk dibaca, tetapi kadang-kadang sebagian orang ketika membaca mulai ngantuk gitu ya, membuat kita ngantuk gitu. Nah, ini yang kelemahan gitu ya, salah satu kelemahan yang kadang-kadang dirasakan banyak orang gitu ketika mulai dibacakan. Coba ibu-ibu dirasakan kalau sedang bersama dengan temannya atau pasangannya di dalam mobil menghidupkan tilawah gitu ya. Nanti ngantuk gitu ya, tahu-tahu tidur. Ini salah satu kenikmatan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sisi lain gitu ya, Quran ini merindukan, Quran ini menyejukkan, Quran ini tidak membosankan tetapi membuat kita ngantuk gitu ya. Bagaimana melawannya? Nah, ini menjadi PR kita, harus ada mujahadah. Kalau saya pernah ketemu dengan seorang hafidhah gitu ya yang berupaya menghafal, itu ternyata mereka memaksa 3 jam sebelum tidur gitu ya. 3 juz, membaca 3 juz sebelum tidur gitu ya. Ngantuk nggak ngantuk gitu. Terus kalau ngantuk gimana ya, sambil berdiri, sambil jalan gitu ya, sambil pokoknya upayanya luar biasa gitu. Tidak duduk, kalau duduk pasti tidur lah gitu ya. Nah, ini yang beliau ceritakan. Nah, selain mujahadah gitu ya, memang harus menghiasi dengan berzikir. Nah, karena kalau dengan berzikir itu kan kehadiran Allah gitu ya di tengah-tengah ya. Zikir itu artinya ayat-ayat itu akan mengingatkan kita, akan menjadi pengingat, akan menjadi sarana untuk tafakur gitu ya. Ketika kita tafakur, saya yakin nggak ngantuk ya, karena kita membayangkan dosa kita apa saja sih hari ini yang sudah kita lakukan, apa saja sih kita sebagai orang ibu yang sudah kita berikan kepada anak gitu ya. Seperti apa sih hasilnya gitu ya. Apa saja yang sudah kita lakukan pada pasangan, kebaikan atau keburukan, efeknya apa, kira-kira bisa tidur nggak coba? Nah, ketika kemudian Allah menghimbau ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, lo ini tanggung jawab kita lo menjauhkan anak-anak kita dari api neraka. Apa yang sudah kita lakukan? Ketika anak kita melakukan kesalahan, apakah itu kesalahan dia? Ya, apa kesalahan kita? Ini sebagai orang tua ini Masya Allah. Jadi kalau kita tafakur gitu ya, ini menjadi sangat indah gitu di dalam aktivitas kita sehari-hari, sehingga kita merasa semakin nikmat, semakin apa ya, rindu gitu untuk mempelajari isinya. Nah, kemudian juga akan pasti memotivasi kita beribadah. Jadi ketika kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan ilmu baru, mendapatkan kekuatan gitu dari ayat-ayat itu, pasti akan mendorong kita lebih kuat dalam ibadah kita. Apalagi gitu kita masih diberikan kesempatan hidup gitu ya, kan kita akan berbuat sebaik mungkin ketika kita tahu persis gitu bahwa amal ibadah itu tidak akan terulang lagi. Maksudnya kalau sudah dipanggil oleh Allah, orang itu akan meminta, ya Allah kembalikan aku di dunia sesaat saja, aku akan berbuat baik, aku akan amal, aku akan sedekah, aku akan tilawah, aku akan menghafal Quran, kan begitu. Tapi ketika maut sudah menjemput, tak ada kesempatan yang akan diberikan kepada siapapun untuk kembali hidup lagi. Dan kita tahu persis bencana demi bencana gitu ya, mulai merebak di mana-mana. Yang diawasi adalah Gunung Merapi, yang meletus adalah gunung mana Bu barusan. Nah, ini bukti bahwa Masya Allah gitu ya, kehidupan dulu gitu ya, ketika yang diawasi Gunung Merapi, yang gempa Bantul gitu ya, berapa ribu orang yang meninggal. Artinya kesempatan hidup gitu ya, ini sesuatu yang sangat mahal, apalagi di masa COVID-19 ini. Kenikmatan hidup gitu, kenikmatan sehat, ini anugerah dari Allah yang luar biasa. Jika tidak kita gunakan untuk yang baik gitu ya, kita nggak tahu umur kita itu masih tersisa berapa lama. Saya itu barusan dengar beberapa teman yang awalnya sehat-sehat saja, tiba-tiba tidak ada. Dan semakin merapat sepertinya ya COVID ini gitu ya, lingkungan kita sebelah rumah saya sudah serumah gitu ya, Masya Allah. Walaupun OTG,
Walaupun OTG alhamdulillah tetap mereka sehat, itu sekarang masih dalam karantina gitu ya. Ada juga yang infonya justru sebaliknya, merasakan sakit yang luar biasa, dites di mana-mana tidak positif, tapi akhirnya ketika hari ke-14 baru ketahuan dia memang positif COVID. Nah, ini malah justru kasihan yang begini. Ada juga yang diputer-puter, katanya sakit mah, sakit apa, rumah sakit nggak pada nerima gitu ya, karena tidak diketahui kalau COVID, ternyata tiba-tiba ketika sampai di rumah sakit besar, di rongsen ternyata dadanya sudah penuh dengan bercak-bercak positif COVID. Nah, ini luar biasa gitu ya. Kemudian tahu-tahu sudah koma dan tidak ada. Ini berita-berita di hadapan kita yang setiap hari kita dengar gitu ya. Maka sangat eman gitu ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak digunakan untuk mendorong gitu ya agar kita melakukan yang terbaik yakni ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aktivitas yang kita lakukan sekecil apapun gitu ya, ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk cinta kita kepada Allah. Entah itu hanya sekedar berucapnya akan yang terbaik gitu ya. Entah itu sekedar tersenyum karena tersenyum juga tabasumu kafajika ahika sodakoh. Itu juga sodakoh. Maka kita akan tersenyum yang ikhlas, tersenyum yang terbaik, bukan tersenyum yang dibuat-buat sebenarnya hatinya itu mangkel gitu ya. Kemudian lisannya tersenyum tidak, tapi tersenyum yang memang lahir dari jiwa kita, lahir dari kebersihan hati kita. Tidak akan muncul rasa dengki, iri gitu ya kepada orang lain karena sesungguhnya nikmat itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing gitu ya ketetapan rezeki gitu ya sudah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berikhtiar, tapi ketetapan yang sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita para ibu, ini juga menjelang peringatan Hari Ibu, ya, pertanyaan kepada kita semua, sudahkah kita menjadi para ibu yang akan mampu menghantarkan anak-anak kita ini menjadi para ahli surga bersama-sama dengan kita, baik di dunia maupun di surga di kelak ya ketika sudah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi PR kita bersama sehingga keburukan anak-anak kita sebenarnya juga berawal dari orang tuanya dan sebaliknya itu akan mengalir terus. Maka kita sama-sama gitu bertafakur, merenung, berupaya gitu untuk bisa melakukan tambahan kebaikan agar sebagai sarana membersihkan jiwa kita sehingga ketika kita melakukan sesuatu betul-betul gitu kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul kita hanya berharap balasan Allah semata. Ini yang kita harapkan. Nah, ini terkait dengan mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi di malam hari mempelajari dan tafakur, di siang hari adalah sarana kita untuk melakukan amal ibadah. Nah, berikutnya yang ketiga gitu ya. Yang ketiga adalah salah satu yang akan bisa membersihkan jiwa adalah sholat malam. Jadi sholat malam ini menjadi sangat penting gitu ya, karena sholat malam ini dilakukan di malam hari di saat orang semuanya tidur gitu ya. Nah, ini yang menunjukkan seseorang itu cinta tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang tidak mencintai Allah, sholat malam ini menjadi sangat berat sekali untuk bisa dilakukan. Tetapi bagi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka sholat malam ini menjadi sangat ringan. Maka kalau kita cermati di dalam surat Al-Muzammil gitu ya. Dari ayat 1, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Nisfahu awingkus minhu qalila. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Nah, digambarkan oleh Allah, wahai orang-orang yang berselimut. Ini sebenarnya ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bangun dari tidurnya. Bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Nah, ternyata tidurnya sebagian kecil ya, bukan sebagian besar. Walaupun ada ilmuwan yang menegaskan untuk di masa Covid tidurnya harus 7 jam gitu ya. Ya sesuai kebutuhan sebenarnya. Nah, ini. Tapi di dalam Al-Qur'an sudah jelas diperintahkan untuk bangun malam gitu ya. Kecuali sebagian yang kecil, artinya yang untuk tidur itu justru yang kecil, yaitu separuhnya atau kurang dari sedikit dari itu. Jadi separuhnya. Kalau malam itu 12 jam ya,
Ya tidur itu berarti maksimal 6 jam gitu ya. Karena separuhnya. Atau lebih dari 1/2 itu. Dan bacalah Al-Qur'an gitu ya dengan berlahan-lahan. Nah, kenapa berlahan-lahan? Karena berlahan-lahan ini akan pengaruhnya akan lebih dahsyat gitu ya. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Ya, ini wahyu Allah. Jadi ketika seseorang itu membaca Al-Qur'an gitu ya, ini kan salah satu sarana interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan turun perintah-perintah gitu yang ada di dalam Al-Qur'an. Orang yang bersih, orang yang ikhlas melakukan tadabbur, inilah yang mudah untuk melakukan kebaikan. Nah, sesungguhnya bangun di waktu malam itu lebih kuat gitu ya, mengisi jiwa mereka, dan membaca di waktu itu lebih terkesan. Jadi orang yang bisa bangun malam, kemudian wirid, tadabbur Quran gitu ya, ini digambarkan dalam Al-Quran akan mudah mengisi jiwa. Maka orang yang betul-betul gitu ya merenungkan ayat-ayat Al-Quran dengan sepenuh jiwa, biasanya mudah sekali terikat dengan isinya, sehingga mudah kalau sedih juga mudah menitikkan air mata. Bahkan senang pun bisa menitikkan air mata, karena menggambarkan apakah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesenangan itu. Tidak menggambarkan surga, apakah kita masuk gitu calon penghuni surga? Apakah kita sudah termasuk orang yang senantiasa berbakti kepada orang tua? Apakah kita termasuk orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah? Kita akan terasa apakah kita juga sebaliknya justru masih menduakan Allah walaupun tidak dengan patung gitu ya. Dengan anak, dengan suami, dengan pekerjaan gitu ya, dengan aktivitas harian, kita masih menduakan Allah. Nah, ini kan menjadi evaluasi, sarana evaluasi, sehingga kesan gitu ya, bekas gitu ya, ketika kita mentadabbur ayat di waktu malam ini akan lebih melekat di dalam jiwa kita. Ini yang digambarkan di dalam surat Muzammil gitu ya, peringatan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW sekaligus kepada kita semua agar memanfaatkan waktu malam gitu untuk memperbanyak berhubungan dengan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan digambarkan di waktu malam ini adalah menjadi ibadah yang sangat akan menjadi ibadah tambahan yang akan mengangkat derajat kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga di surat Al-Isra yang digambarkan bahwa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menghidupkan waktu malamnya gitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mungkin ada yang ringan gitu ya. Kalau salat lail itu ada yang ringan gitu ya. Kayaknya bangun itu otomatis gitu ya. Jam 2, jam 3 gitu. Sudah nggak bisa tidur lagi ada. Tapi ada yang berat gitu ya. Sampai subuh sudah ya. Sama-sama tidurnya panjang gitu. Maksudnya ada yang pendek itu sudah cukup gitu ya. Tapi ada yang panjang itu masih kerasa belum cukup. Apa yang menyebabkan? Nah, ini kita evaluasi masing-masing gitu. Apa yang menyebabkan? Apakah kita tidur gitu tidak berdoa? Apakah tidur tidak diawali dengan berzikir gitu? Kalau Rasulullah kan mencontohkan jika kalian mau tidur gitu ya, maka membacalah ayat-ayatku. Salah satunya adalah ayatul kursi gitu ya. Jadi sebelum tidur, karena ayatul kursi ini kalau dibaca sebelum tidur gitu ya, ini manfaatnya luar biasa. Dan bahkan akan diberikan kemuliaan yang sangat tinggi, apalagi kalau sampai la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayyi faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Terus sampai selesai ayat yang berikutnya itu, kemudian akan mendapatkan cahaya dan sebagainya, itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka matinya akan mati dalam kondisi terikat kuat dengan agama Islam. Jadi dicatat oleh Allah matinya dalam kondisi Islam. Dan akan mendapatkan perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dibaca gitu ya, di tafsir Ibnu Katsir disebutkan, maka tetangganya ini akan mendapatkan kemuliaan. Tetangganya aja dapat kemuliaan, apalagi yang baca. Saya teringat juga ya pesan seorang sesepuh ya, ketika saya dulu di rumah ini belum banyak tetangga. Pesannya, nek kamu mau pulang gitu ya, maka bacakanlah surat ayatul kursi gitu ya. Memohon kepada Allah agar Allah menjaga. Insya Allah gitu ya, omahmu selamat aman gitu ya. Ini ternyata memang di dalam surat
tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sarana membaca ayat kursi. Nah, jadi monggo nanti ini adalah bagian dari kesempatan kita semua dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa malam itu gitu ya. Ketika kita masih berat gitu untuk bangun, kita harus evaluasi bersama apakah gitu ya mata kita gunakan untuk hal-hal yang kurang baik gitu ya. Ya, bisa evaluasi. Ataukah memang kita sangat kelelahan sehingga membagi waktunya itu tidak tepat. Makanya dalam beberapa hadis disebutkan bahwa diperintahkan ketika habis kita itu lebih baik tidur dan tidak dibolehkan untuk kecuali berbincangnya antara suami dan istri. Gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar yang manfaat itu ya tidak dibolehkan, bahkan diperintahkan untuk segera tidur setelah bisa. Supaya apa? Supaya bisa bangun di waktu malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain ayatul kursi yang dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membaca tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali. Itu resep yang diberikan oleh Rasulullah SAW ketika Aisyah radhiyallahu ketika Rasulnya Muhammad SAW untuk diberikan pembantu karena sangat lelah mengerjakan pekerjaan tangga, maka meminta kepada ayahnya ya, agar diberikan qadimah. Maka qadimah yang diajukan adalah takbir, tahmid, dan tasbih. Masing-masing 33 kali sebelum kamu tidur. Luar biasa ini. Jadi resep yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada melalui nabinya gitu kepada Fatimah radhiyallahu anha. Nah, sehingga harapannya gitu ya setiap amalan gitu ya digambarkan bahwa semuanya akan menjadi bekas gitu di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Maka kalla barona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Jadi kalau orang-orang berdusta gitu ya, maka akan tertutup hatinya, maka akan berat gitu untuk melakukan kebaikan termasuk sholat lail. Oleh karena itu gitu ya, maka Rasulullah menghimbau agar melakukan kebaikan gitu sebelum tidur, termasuk wirid Al-Quran dilakukan sebelum tidur dengan bertasbih, tahmid, takbir, dan juga ayatan kursi. Boleh juga ada yang ditambah dengan Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Fatihah gitu ya. Luar biasa kalau bisa banyak yang kita lakukan sebelum tidur sebagai sarana gitu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur. Nah, berikutnya gitu yang keempat gitu ya. Tadi sudah yang ketiga ya, sholat lail. Yang keempat adalah istighfar. Nah, istighfar ini juga sebagai pembersih jiwa. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi disebutkan sesungguhnya seseorang mukmin apabila melakukan suatu dosa, maka melekatlah titik-titik hitam di dalam hatinya. Jika ia gitu ya beristighfar gitu ya atau dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya kembali bersih dan titik-titik hitam itu akan hilang. Jika dia tidak gitu ya, akan menambah dosa dan akan menambah titik-titik hitam. Makanya kemudian akan bisa hitam semuanya. Ketika dosa itu dilakukan terus-menerus gitu ya, tanpa adanya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Jadi kalau kita berharap kepada Allah gitu ya, setiap hari, setiap saat gitu ya, aktivitas kita iringi dengan istighfar gitu ya, dengan memohon ampun kepada Allah, dan Allah menjanjikan bahwa Allah itu Maha Pengampun gitu ya. Jika kita meminta ampun, sebesar apapun dosa kita datang kepada Allah gitu ya, dan meminta kepada Allah agar diampuni selama mereka tidak punya dosa syirik gitu ya kepada Allah, tidak punya dosa menyekutukan, artinya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni semuanya. Nah, ini yang menjadi sangat istimewa. Jadi istighfar ini gitu ya harus kita lantunkan setiap saat, setiap waktu, dan kita akan bisa merasakan efeknya, apalagi kalau kita lakukan gitu ya ketika di ujung gitu di pagi gitu ya menjelang sholat subuh. Ini luar biasa, dan saatnya malaikat itu hadir memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hambanya senantiasa diampuni ketika
dia sedang melakukan istighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu-ibu rahimakumullah, itu beberapa pembersih jiwa yang kita harapkan gitu ya akan menjadi kebiasaan di dalam aktivitas sehari kita dan akan menghiasi setiap langkah-langkah kita. Tentu sarana yang lain yang sangat kita butuhkan adalah teman-teman yang baik. Jadi teman-teman baik ini juga akan menghantarkan kita semua untuk bisa bersih jiwa kita. Kalau teman kita tidak baik gitu ya, biasanya pengaruh buruk ini akan besar juga. Sehingga mestinya kita duduk bersama, bercerita tentang kebaikan, merencanakan kebaikan, mengaktifasi amalan-amalan yang menjadikan kita mulia. Tetapi kalau bersama dengan orang yang tidak baik, yang tidak soleh, pasti yang akan terjadi adalah perbuatan yang tidak baik. Entah itu menceritakan sesuatu yang tidak perlu diceritakan, entah itu menceritakan aib orang lain, entah itu menggunjing, entah itu apa gitu ya, itu akan bisa terjadi ketika temannya itu tidak baik. Walaupun kita punya azam, bersama dengan siapapun kita menjadi figur dakwah yang akan mengajak mereka menjadi baik dan mulia, tetapi itu sesuatu yang tidak mudah. Sehingga kita selain kita mengajak orang lain yang belum baik menjadi baik, tapi yang pertama kita harus punya lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, yang teman-teman baik ini satu visi, yakni senantiasa mencintai Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman gitu ya, agar kita semua dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi teman-teman yang baik ini gitu ya. Ini akan memotivasi kita untuk melakukan kebaikan yang lebih banyak. Ibaratnya menempel gitu pada orang soleh, maka kalian itu juga akan menjadi soleh gitu ya. Karena apa yang diberikan nasihatnya juga nasihat kebaikan, apa yang dia bicarakan adalah kata-kata yang sangat mulia, kata-kata yang mengajak kepada kebaikan, dan bahkan Allah sudah menyampaikan barang siapa berkata yang baik gitu ya, apalagi itu adalah ayat-ayat Allah, digambarkan kata-kata itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau digambarkan pohon itu pohon yang akan menghujam ke dalam bumi, yang akan muncul gitu ya, batangnya dan daun-daun ranting-ranting yang sangat lebat, yang digambarkan oleh Allah, pohon itu tidak akan berhenti memberikan buahnya kepada orang tadi. Nah, itu perumpamaan orang yang mengatakan sesuatu yang baik gitu. Apalagi kalau kita bersama dengan orang-orang yang soleh, orang teman-teman yang baik, itu pasti kebaikan kata-katanya itu luar biasa banyak, dan kita juga akan mengikuti kebaikan itu. Pasti kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang akan dicurahkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah bahwa Allah akan memberikan buah yang tidak pernah akan berhenti. Itu yang disebutkan di dalam surat Ibrahim. Nah, jadi kebahagiaan yang luar biasa ketika kita bertemu gitu ya di BBQ ini, bertemu dengan orang-orang yang solihah, bertemu dengan orang-orang yang soleh, bersatu padu dalam rangka mempelajari ayat-ayatnya, mencintai Allah, mencintai Rasul-Nya, dan inilah kenikmatan yang jauh lebih nikmat gitu ya dibanding dengan kenikmatan yang ada di dunia. Ya, karena Allah menjanjikan kelak mereka akan bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan saling bergandengan tangan, dengan saling menanti, dengan saling menjemput, dengan saling menyebut ketika mereka tidak ada, maka mereka akan mencari. Bukankah si fulan dulu bersamaku di dunia mempelajari ayat-ayatmu ya Allah, maka sekarang aku ingin juga bersamanya. Nah, ini kan Masya Allah gitu ya, bertemu dengan orang soleh, bersama dengan orang soleh menjadi sarana kemuliaan kita, baik di dunia maupun juga di akhirat. Dan mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya pertemuan sesaat, tapi pertemuan yang betul-betul menjadikan hati dan jiwa kita terikat bersama karena mencintai Allah dan Rasul-Nya, juga dinul Islam ini. Sehingga tidak ada sakit hati, tidak ada kekecewaan. Walaupun kalau bersama pasti ya tidak ada yang sempurna. Ada juga kadang yang membuat kita kecewa. Tapi karena kita berazam bahwa pertemuan kita ini karena Allah, maka kecewa itu bukan menjadi sarana kita putus asa. Tapi kecewa itu akan menguatkan kita bahwa sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Maka tugas kita mengisi kekecewaan itu menjadi sesuatu yang melahirkan kebaikan. Nah ini, karena kalau bersama pastilah kadang-kadang ada yang tersakiti hatinya, ada yang kemudian apa ya merasa terdolimi. Nah ini karena hatinya gitu ya memang
manusia itu ketika bersama ya nggak ada yang sempurna. Tetapi dengan kefahaman gitu ya, kecintaan kita kepada Allah, dengan kebersihan hati, maka kita akan mengikhlaskan semua itu. Tidak akan kita gadaikan sakit hati kita, gitu ya, kekecewaan kita, gitu ya, dengan menghilangkan pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita akan mengikhlaskan semuanya, walaupun tetap kita akan bertawassul, saling mengingatkan, saling menasihati. Tetapi kita akan mengikhlaskan apa saja yang diberikan oleh saudara kita, sikap apapun gitu ya, entah itu sikap keras, sikap acuh, sikap tak peduli, sikap apapun, kita akan ikhlas karena semuanya adalah tidak lain tidak bukan gitu ya. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Suaranya kecil lagi, Ustazah. Ya. Dari mana yang nggak kedengar, Mbak? Enggak sih, yang tadi penutup akhir. Waktunya juga tinggal 4 menit, Ustazah. Oke, ya. Jadi teman yang baik gitu ya, teman yang baik gitu harapannya memang akan menjadikan kita itu menjadikan tambah baik gitu ya. Walaupun kita nggak bisa memungkiri ya Mbak Tati, kalau bertemu dengan teman itu ya ada yang kemudian mengecewakan, ya toh? Ada yang kemudian tidak sreg, ada yang kadang-kadang menyinggung perasaan, kadang-kadang juga ada yang membuat kita tidak nyaman gitu. Tapi kalau kita tujuannya bertemu karena mencintai Allah, bersih hati, ikhlas gitu ya, maka peristiwa itu alami gitu ya. Maksudnya ya memang ada, manusia nggak ada yang sempurna. Ya kita memahami itulah dinamika yang akan menambahkan kualitas diri kita di hadapan Allah. Apakah kita tetap akan lanjut ketika akan bertemu dengan orang yang tidak sesuai gitu ya? Apa kita mundur teratur karena kita, nah ini kan menunjukkan kualitas pribadi kita. Nah, ketika kita sudah tercabik, mungkin juga tersakiti, kita tak bergerak, atau kita kan mintanya cinta Allah, gitu ya. Kita kan mintanya kan kebaikan dari sisi Allah. Dan kita pahami manusia nggak ada yang sempurna. Mereka membawa karakter masing-masing dari keluarganya, membawa karakter dari orang tuanya, membawa karakter dari masyarakatnya. Kita bertemu dalam satu wadah PBG. Pasti ada yang berbeda-beda. Bagaimana kita mengikhlaskan itu semua? Inilah kualitas yang akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saling memaafkan, saling mengikhlaskan, saling berazam untuk melakukan sesuatu lebih baik. Nah, ini maksudnya yang berbuat salah gitu ketika tahu salah ya bagaimana berusaha memperbaiki diri gitu ya. Ini kan satu dinamika gitu di dalam berteman gitu. Jadi walaupun tadi kita menghimbau memang kita harus berteman dengan orang baik, sebaik apapun orang itu pasti punya kekurangan. Sehingga kita tahu seorang Hatib bin Abi Balta'ah gitu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga. Bahkan di dalam Al-Qur'an dalam hadis disebutkan, wahai Hatib, berbuatlah sekehendakmu karena sesungguhnya surga sudah ada di tanganmu. So kapasitas beliau itu ya masih melakukan kesalahan yang sangat besar, yakni membocorkan perang yang sudah direncanakan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana caranya? Itu dia membocorkan, salah satunya adalah dengan menulis surat kepada keluarganya yang ada di Mekah terkait dengan rencana Rasulullah SAW untuk melakukan penyerangan ke Mekah. Nah, ini ternyata Allah secara langsung memberitahu kepada Rasul kita Muhammad SAW bahwa ada seorang perempuan yang berjalan menuju Mekah itu membawa surat ya yang membocorkan perang. Akhirnya sahabat Umar dan sebagainya bahasa Jawa ini nyetukke gitu ya, menghadang gitu ya di tengah jalan seorang perempuan yang memakai cadar, kemudian ditanya mana kau bawa apa gitu ya. Nah dia juga nggak mau tunjukkan dan akhirnya surat itu ternyata disimpan di balik sanggulnya dan akhirnya dikeluarkan. Surat itu dibawa kepada Rasul SAW. Nah kemudian ditunjukkan ini surat yang ternyata terlihat bahwa tulisan itu adalah tulisan Hatib bin Abi Balta'ah. Nah Rasulullah tahu persis karena Hatib sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga. Rasul juga tidak bergegabah. Tapi Umar biasa berdiri. Ya Rasul, relakan aku untuk memenggal lehernya, gitu ya. Duduklah wahai Umar. Gitu ya. Itu kebijakan Rasul. Rasulullah kemudian menyampaikan, wahai Hatib, gitu ya. Apakah ini tulisanmu? Ya Hatib, ya Rasul. Kenapa ini engkau tulis, wahai Hatib?
Ya, jadi Rasul tidak kemudian emosi, marah, menghukum, enggak. Tapi tanya, kenapa ini engkau tulis, wahai Habib? Ya Rasul, salahkah andaikan aku mencintai sanak saudaraku yang ada di Mekah? Salahkah aku? Gitu ya. Artinya tulisan itu dibuat bukan karena ingin menjadi makar, gitu ya. Tapi karena kecintaan kepada saudara-saudaranya yang ada di Mekah. Nah, walaupun itu kesalahan besar kalau kemudian perang itu sampai bocor gitu ya kan, umat Islam habis itu gitu ya. Istilahnya kan begitu. Coro-coro kriminal yang paling besar kan. Tapi ternyata Rasul tidak begitu, sehingga dengan peristiwa itu digambarkan bahwa semua Bani Adam itu tidak ada yang lepas dari kesalahan. Sekapasitas yang sudah ahli surga saja masih juga punya kesalahan gitu ya. Apalagi kita sebagai manusia. Jika kalau kita berteman, itu bersahabat, kemudian ada kekurangan, ada kekhilafan, ada sesuatu yang mengganjal, itu hal yang biasa, yang wajar gitu ya. Tetapi contohnya sudah jelas. Nah, ini yang kita ya kemudian ini menjadi gambaran bahwa ketika kita bersama pasti gitu ya. Ketika kita ikhlas, kita bersih hati, itu akan mudah hilang. Dan kita tetap istiqomah. Waktunya udah habis. Ya, kita Ya, akan tetap bisa. bersama. Insya Allah akan menjadikan kemuliaan kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Amin. Jadi ibu ada beberapa cara gitu kita membersihkan hati dan tetap istiqomah dalam kebaikan. Monggo, Mbak. Hilang suaranya. Ini ada mungkin tadi ada suaranya yang hilang ini. Mbak Linda bilang kok hilang suaranya. Ini Ustazah, ini langsung aja sambung yang di room chat ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Mbak Awi, pertanyaannya tahapan mujahadah hingga bisa sampai pada level khusyuk saat berinteraksi dengan Al-Quran itu bagaimana ya Ustazah? Mau ditulis semuanya yang 2 ini atau dijawab dulu, Us? Manut saya. Oke, sekalian yang 2 ya. Nggih. Dari Mbak Rin, indikator-indikator keberhasilan orang tua sudah menghantarkan anaknya jadi ahli surga. Itu apa saja, Ustazah? Monggo, Us. Nah, yang pertama tahapan-tahapan gitu ya. Yang pertama gitu ya, karena yang namanya tadabbur, mujahadah, interaksi dengan Quran, yang pertama adalah waktu. Jadi kita harus menyiapkan waktu yang asasi gitu untuk berkomunikasi dengan Allah. Ada waktu-waktu asasi gitu ya. Mungkin kemarin juga sudah saya sampaikan ada ayat-ayat tertentu yang disunahkan dibaca pada waktu tertentu gitu ya. Paling tidak itu dulu kan tahapannya sehingga kita ngerti apa yang sedang kita baca gitu ya. Kemudian ngerti tafsirnya, ngerti maknanya. Ini kan tahapan pertama waktu kita siapkan. Misalnya habis maghrib sampai isya, misalnya gitu ya. Syukur habis asar sampai maghrib itu waktu-waktu istimewa. Terus kemudian sepertiga malam gitu ya, jam 2 sampai jam subuh gitu ya. Misalnya loh kalau mau mujahadahnya mau panjang itu luar biasa habis subuh sampai suruk gitu ya, waktu-waktu mulia. Coba nanti dihitung paling enggak 8 jam gitu ya untuk asasi gitu ya. Ini kalau mau mujahadah. Yang pertama mungkin habis maghrib sampai isya. Ini 1 jaman kurang sedikit lah gitu. Ya, kemudian habis asar 1 jam itu sampai maghrib. Mungkin 1 jam aja, cari 1 jam menjelang maghrib. Kemudian habis subuh sampai suruk 1 jam juga, 3 jam. Terus sepertiga malam. Sangat indah kalau bisa jam 2 sampai subuh. Jam 2, 3, 4, 2 jam ya Mbak ya? Nah, ini baru ketemu 5 jam. Ketemu 5 jam. Ini sudah sangat istimewa kalau kita bisa ngeplot waktu 5 jam ini untuk interaksi dengan Allah. Kalau nggak bisa habis asar ya nanti digantilah waktu kapan itu. Wong 3 jam aja istimewa, 1 jam gitu ya untuk odot one day one juice gitu ya. Nah, monggo ini sangat istimewa gitu kalau kita bisa ngeplot ke waktu ini untuk bisa tahapan mujahadah. Nah, ini bisa kita bagi lagi waktunya untuk apa aja gitu ya. Pertama zikir. Ya, zikir itu misalnya zikir petang dan pagi dan petang gitu ya. Nah, kemudian tilawah surat-surat pilihan. Terus tilawah yang 1 juz. Sisanya untuk tadabbur, membaca tafsir dan semuanya luar biasa. Ini perkembangannya akan luar biasa ya kalau kita bisa mengupayakan mujahadah kan sungguh-sungguh mengeplot waktu gitu untuk interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selepas itu yang di luar itu kita hiasi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar, dengan tasbih, dengan tahmid gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, insya Allah ini akan menjadikan satu kekuatan mujahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang pakai proses tahapan riyadhah itu kayak orang senam itu harus ada waktu-waktu yang kita plot gitu, yang sungguh-sungguh kita gunakan untuk itu. Nah, dan yang selain waktu kita memang harus memohon kepada Allah ya, berdoa. Karena sesungguhnya keringannya kita melakukan amal ibadah ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Jadi kita berharap dan berdoa kepada Allah, ya Allah ringankanlah kami untuk mewujudkan niat kita yang baik tadi. Kalau kita sudah menjadwal waktu gitu ya, kita akan mohon kepada Allah agar bisa mengisinya betul apa yang sudah kita plot itu. Nah, dengan jadwal yang sudah kita inginkan. Supaya apa? Supaya bukan karena kita kok. Kalau kita bisa banyak gitu ya, itu sebenarnya juga Allah yang meringankan. Kadang-kadang kita sudah berazam betul gitu ya, kalau bukan Allah yang meringankan ngantuk kok itu. Apalagi jam 2 malam itu bangun, itu jam 3 sudah klepek-klepek gitu. Kalau bukan Allah yang membuat ringan. Mata ini kadang-kadang nggak bisa diajak kompromi. Maksudnya kalau bukan karena Allah yang meringankan, yang membukakan itu, ada masa yang luar biasa ngantuknya, ada yang masa yang kok ringan banget gitu. Nah, pasti itu adalah karena peran Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama adalah tancapkan niat, yang kedua ada plot waktu, yang ketiga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah yang meringankan kita. Saatnya bangun juga Allah kemudian membangunkan. Saatnya kita tilawah juga Allah menghindarkan dari kita ngantuk gitu ya, karena ngantuk ini juga menyerang. Walaupun juga kalau terkait dengan pembagian waktu ini juga harus diikuti dengan isi perut ya. Isi perut itu tidak boleh kekenyangan gitu. Kalau kekenyangan pasti ngantuk juga gitu ya. Menggunakan pilihan makanan yang buat kita itu ngantuk. Begitu Mbak Ali, nggih, dicoba bismillah. Sama-sama mencoba Mbak Ali. Karena memang Makasih. kadang-kadang perasaan ringan gitu ya, bangun malam juga ringan sampai jam 1 sampai pagi baru sebentar sudah lir gitu ya. Nah, juga memang kita harus atur sih kalau kita memang kalau dalam beberapa hadis itu memang tidurnya harus gasik. Maksimal gitu jam 10 itu harus sudah tidur. Tapi kadang-kadang kalau anak-anak sekarang dibalik Bu Awi, tidurnya jam 1, jam 2 gitu ya. Nanti habis subuh tidur lagi sampai jam 10 pagi ya. Nah, ini ritme yang sebenarnya nggak tepat gitu ya. Karena memang ada proses sebenarnya yang paling bagus tidur itu jam 11 sampai jam 2 malam. Kalau siang gitu ya disunahkan tidur sebelum zuhur, kalau bisa 1/4 jam itu sudah bagus gitu, bisa menggantikan 1 jam di waktu malam. Nih. Mudah-mudahan semua kita dibimbing oleh Allah ya untuk bisa mujahadah mengisi waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian ukuran orang tua ini bisa menghantarkan anak-anak ke dalam surga. Nah, kalau isi surga gitu, kalau kita lihat di dalam surat Al-Mu'minun gitu ya, atau mungkin surat Luqman gitu, karena memang kalau terkait dengan keberhasilan orang tua ini kan Luqman itu sudah memberikan contoh. Salah satunya adalah yang pertama ketika anak kita ini sudah tidak menyekutukan Allah. Ya. Pertama. Jadi tentu kalau tidak menyekutukan Allah, tampak di dalam hariannya adalah ibadahnya kepada Allah. Jadi yang pertama, sebelum mereka melakukan ibadah sholat macam-macam gitu, makanya kemudian perintah sholat itu diberikan di umur 7 tahun karena ada PR besar yang harus ditanamkan kepada anak. Salah satunya adalah tidak menyekutukan Allah. Maka salah satu upaya, salah satu sarana, mungkin saya juga sudah terlambat ya, itu mestinya mulut yang diberikan oleh Allah ini kepada kita, seorang perempuan yang diberikan keistimewaan oleh Allah banyak bicara. Mestinya bicara yang solih, yang menjadikan sarana anak-anak ini tafakur. Misalnya salah satunya ketika kita sedang memberi makan anak kita. Nah, gitu ya. Kau lihat nih, ibu ini tidak nanam padi loh, gitu ya. Tetapi Allah berikan gitu hari ini kita bisa makan nasi. Dari manakah Allah memberikan? Dari petani yang menanam padi, alhamdulillah.
Kita terima kasih kepada yang menanam padi, terima kasih para petani yang sudah menanam padi, terima kasih kepada ayah bunda yang memberikan uang sehingga kami bisa membeli padi dan beras itu. Terima kasih gitu ya, ibu yang sudah memasakkan. Terima kasih ibu yang hari ini sudah memberikan menyuapi aku gitu ya. Nah ini sudah terlambat, memang kita sudah terlambat. Tetapi inilah satu sarana itu menguatkan bahwa semuanya adalah milik Allah, semuanya dari sisi Allah. Kamu tahu nak bagaimana Allah menumbuhkan padi? Allah menurunkan air hujan dari langit. Ini ada dalam Al-Quran, nak, gitu ya. Surat Al-Baqarah, bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit. Dari air hujan ini Allah tumbuhkan tanaman-tanaman dari tanah, dari bumi. Muncullah buah-buahan, muncullah padi yang kita makan ini. Siapa yang bisa menumbuhkan? Dan bisa kau lihat bahwa tanaman yang ditanam ibu bareng-bareng itu, ada yang tanamannya kurus, ada tanamannya yang subur, semuanya diperlakukan sama oleh ibu. Tapi hasilnya ternyata beda. Siapa yang membuat beda? Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru makan gitu ya. Yang kita ceritakan kepada anak. Belum pakai baju gitu ya. Anakku gitu ya. Ayo pakai baju untuk menutup aurat. Kamu tahu nak gitu ya. Allah memberikan baju ini banyak yang berperan. Di mana Allah gitu ya, memberikan kesempatan kepada petani kapas untuk menanam kapas. Gitu ya. Akhirnya tumbuh kapas dan ada hasil kapas. Kain gitu ya. Setelah jadi kain, diwarnai menjadi indah, ada yang merah, ada yang putih, ada yang tetap putih, ada yang kuning, ada yang hijau, indah sekali sehingga menarik untukmu. Kamu senang warna apa nak gitu ya. Saya senang hijau, alhamdulillah gitu ya. Luar biasa Allah memberikan warna. Kamu juga bersyukur bisa melihat warna hijau, merah, berarti Allah memberikan kenikmatan berupa mata yang diberikan kepadamu. Kamu bisa melihat, tidak buta warna, tidak gelap bumi ini gitu ya. Nah ini kan jadi kemana-mana ya kalau kita menerangkan kepada anak. Kita bersyukur nak gitu ya, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini baru menanamkan, menghubungkan keberadaan Allah pada anak-anak kita. Agar anak-anak kita terikat hatinya tidak menyekutukan Allah. Insya Allah kalau anak-anak kita ini sudah terikat hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan, maka spontan mereka itu akan melakukan ibadah. Ibadah apa yang harus dilakukan? Berikutnya adalah mendirikan sholat. Berbakti kepada orang tua. Ini secara otomatis gitu ya, ibadah-ibadah itu akan dilakukan oleh anak. Karena apa? Mengingat jasa-jasanya yang sudah diterangkan juga oleh Al-Quran. Bagaimana keberadaan orang tua di dalam membesarkan anaknya. Bagaimana mengikatkan hatinya dengan Allah. Kerasa betul gitu ya. Sehingga anak ini akan terjaga. Coba kalau sudah paham betul makrifatnya kepada Allah, saya yakin anak-anak itu tidak akan berani berbuat maksiat. Nah, apalagi di saat ini ya, walaupun maksiat sudah terpapar, itu anak-anak akan terbayang gitu ya. Ada yang nggak terbayang begitu ya, bagaimana untuk bisa melakukan kebaikan. Nah, itu yang namanya berhasil menghantarkan anak-anak kita menjadi ahli surga. Sehingga kita itu akan melihat anak-anak kita bisa memilih kebaikan. Kalau anak masih berani pada orang tua, pastilah itu bukan surga. Lihat kan hasilnya, karena memang mestinya gitu ya, ketika sudah tertanam jiwanya keberadaan Allah, perannya orang tua, peran keberadaan Allah ini akan muncul dengan sendirinya, bahwa mereka akan membahagiakan orang tua, akan berbakti, akan menegakkan sholat dan sebagainya. Ini juga akan mengikuti secara otomatis. Maka memang dibutuhkan gitu ya. Dan ketika menerangkan kebaikan, yang perlu dicatat tidak boleh dengan menyertakan kekerasan. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita pengen anak kita disiplin gitu ya, tetap tidak boleh menyertakan dengan kekerasan, apalagi sampai melukai fisiknya. Ini yang kemudian perlu dicatat, sehingga kebaikan itu bisa betul-betul gitu ya dirasakan oleh seorang anak, merasuk ke dalam jiwanya, merasa indah gitu ya. Sudah ada sepertinya Mbak Tati gitu ya, mudah-mudahan. Iya, Masya Allah. Nggak terasa ya, Gus.
Masya Allah. Lihat ya, Lukman begitu ya terkait dengan standar seorang anak itu, di situ ada tidak sombong, tidak angkuh gitu ya, banyak sekali gitu. Itu secara otomatis itu akan terbentuk ketika anak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sudah terikat gitu ya, ketika kita bisa menghantarkan mereka dengan lisan kita yang solihah itu gitu. Ya itu ya ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya saya juga ibu-ibu semua, karena semuanya dari sisi Allah, dan kita berazam mudah-mudahan apa yang kita kaji bukan sekedar ilmu saja, tetapi akan menjadi sarana kita untuk bisa meningkatkan ibadah, karena disebut rugi ketika sangat beruntung orang itu yang memiliki ilmu, tetapi rugi jika mereka memiliki ilmu tetapi tidak menjadi amal. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan akan mengajarkan kepada kita semua untuk bisa melakukan amal soleh, baik di hadapan Allah, di hadapan Rasulnya, di hadapan orang beriman, dan juga terhadap semua makhluk yang ada di bumi ini akan merasakan. Karena memang semuanya sebenarnya dengan ketakwaan kita itu akan bisa merasakan, termasuk pohon-pohonan sekalipun mereka akan merasakan kenikmatan ketakwaan kepada Allah seorang hambanya. Nah makanya ketika Rasulullah SAW itu sedang berkhutbah, kemudian tiba-tiba pohon kurma menangis. Nah kemudian diusap oleh Rasulnya Muhammad SAW. Itu baru kemudian jadi pohon pun bisa merasakan bagaimana kebaikan hambanya, yakni Rasul kita Muhammad SAW. Apalagi kita semua mudah-mudahan bisa merasakan sentuhan-sentuhan firman maupun hadis yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf gitu ya. Mudah-mudahan tidak puas gitu ya. Kita sama-sama belajar dan sama-sama berupaya untuk bisa istiqomah dalam kebaikan. Banyak maaf yang saya siapkan. Harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah Wiwi, Masya Allah ilmunya. Mudah-mudahan menjadi jariahnya Ustazah Wiwi. Ini menyapa di partisipan ada beberapa yang baru. Bu Ani yang lama nggak kelihatan, alhamdulillah hari ini bisa gabung. Mbak Iin, selamat datang. Ibu Imar Sumarni, Mbak Mira, Mbak Umayyah. Ahlan wasalan dengan kajian BPQ setiap hari Kamis. Mudah-mudahan pekan depan bisa bergabung lagi. Bahwa kajian BPQ ini adalah program dari Yayasan Rumpun Nurani yang bergerak di bidang dakwah, tapi ada juga di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sebelum saya tutup, kalau masih ada pertanyaan tadi dari materi yang disampaikan Ustazah Wiwi, monggo bisa japri dengan Mbak Erlina, nanti akan dibahas di grup belajar bareng Quran pertanyaannya. Dan bagi sahabat BPQ yang berkenan untuk infak di dakwahnya belajar bareng Quran, bisa disalurkan melalui rekening yang tadi sudah di room chat. Kiranya itu, ini sudah adzan zuhur. Saya selaku pembawa acara tentu banyak salah, mohon dimaafkan. Kita tutup pertemuan pagi hari ini. Oh bentar nih, kemarin ada titipan dari Mbak Rin. Ikhlas nggak ini di on cam-nya dihidupkan sebentar untuk kepentingan foto sejenak. Nggak nyampe 1 menit. Oke, Mbak Ovi siap ya? Hanya ya 20 kok yang. Ya, kita kameranya on kan sebentar hanya untuk kebutuhan pengambilan foto sebentar. Oke, persilakan Mbak Ovi untuk ngambil. Satu, dua, Mbak Ovi sudah? 3. Oke, mungkin sudah ya, karena ini cukup ya. Alhamdulillah, sahabat BPQ. Marilah kita tutup kajian pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul masjid bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sesi kedua jam 12:30
tahsin, kita setoran hafalan. Oke. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Imar semua sehat-sehat. Semuanya. Imar dari Bandung tuh. Oh iya, salam Pak Imar. Ustazah nih, Ustazah Imar. Sehat selalu Ustazah Imar. Bukan, biasa aja. Mbak Uli Mbak juga udah lama. Ya, Assalamualaikum. Mak Yayu, Mak Yayu, sehat ya Mak Yayu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Mbak Tati sehat, semua sehat. Mbak Erlina, Mbak Opi. Dadah, assalamualaikum. Sampai nanti. Amin dulu ya. Saya tutup ya. Putus-putus Mbak Iin nggak ada wajahnya.